Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah bagi kita semua masyarakat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ternyata Ustadz Yazid Jawas di dalam salah satu videonya memperjelas kebatilan tauhid Wahabi yang membagi tauhid menjadi tiga, yaitu tauhid uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Dalam salah satu videonya Ustadz Yazid Jawas menjelaskan tentang pertanyaan di alam kubur, bahwa yang ditanyakan adalah tauhid rububiyah, sedangkan tauhid uluhiyah tidak ditanyakan sebagaimana yang tertera di dalam hadis-hadis sahih. Lalu pertanyaannya, kenapa tauhid uluhiyah tidak ditanya di alam kubur? Setelah ada orang meninggal lalu dikubur, kenapa yang ditanya itu hanya tauhid rububiyah sedangkan tauhid uluhiyah tidak ditanya? Ini menyimpan pertanyaan besar bagi kita. Kenapa demikian? Karena orang yang tidak bertauhid uluhiyah menurut konsep tauhid Wahabi maka disebut kafir, divonis kafir. Lalu kenapa ketika di alam kubur yang ditanya itu hanya tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah tidak ditanya? Ini bisa kita asumsikan bahwa tauhid Wahabi itu penuh kebatilan karena tidak sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih jelasnya berikut ini video Ustadz Abdul Qadir Yazid Jawas, Lord Wahabi. Masuk ke liang lahat di alam barzah, begitu masuk langsung ditanya 3 pertanyaan. Yang pertama apa? Man rabbuka. Yang pertama, siapa Rabb kamu? Bukan hanya tanya, jawabnya Allah, bukan hanya itu. Tapi bagaimana dia di waktu di dunia ini mentauhidkan Allah atau tidak? Sebelum kami jelaskan keterangan dari Ustadz Yazid Jawas, kami hendak menjelaskan terlebih dahulu konsep tauhid Wahabi. Wahabi memiliki 3 konsep tauhid, yaitu tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Tauhid rububiyah diambil dari kata Rabbun. Rabbun kemudian menjadi tauhid rububiyah. Sedangkan uluhiyah diambil dari kata ilahun. Ilahun menjadi uluhiyah. Rabbun artinya di dalam konsep tauhid Wahabi pencipta. Jadi tauhid rububiyah berarti kita meyakini bahwa Allah sebagai pencipta kita. Sedangkan arti dari tauhid uluhiyah atau arti dari ilahun di dalam konsep tauhid Wahabi adalah zat yang berhak disembah. Artinya kita harus hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah konsep tauhid Wahabi khususnya di dalam tauhid rububiyah dan uluhiyah. Nah, kita harus paham ini. Baru ketika kita paham ini nanti kita bisa memahami kebatilan dari tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah ini. Selanjutnya ada satu poin yang ingin kami jelaskan karena ini memang sangat penting untuk kita pahami bersama, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pencipta dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang berhak disembah. Kami kira semua umat Islam meyakini hal ini, baik itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, Wahabi, bahkan barangkali aliran-aliran seperti aliran Syiah itu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pencipta dan Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang berhak disembah. Selain Allah tidak berhak disembah. Hanya Allah lah yang berhak disembah dan hanya Allah lah zat yang menciptakan. Nah, di dalam poin ini sebenarnya umat Islam itu sepakat ya, baik itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, Wahabi, dan bahkan barangkali aliran-aliran yang lain. Lalu di mana letak kesalahan atau kebatilan tauhid Wahabi? Letak kesalahannya, letak kebatilannya adalah terdapat di dalam pembagiannya, yaitu pembagian kepada uluhiyah, pembagian kepada rububiyah. Kalau pencipta maka menjadi tauhid rububiyah, kalau sebagai zat yang disembah maka menjadi tauhid uluhiyah. Nah, ini kesesatannya dan kebatilannya ada di sini, terletak pada pembagian ini. Kenapa? Kenapa kok tersesat? Kenapa kok batil? Karena ternyata di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis kata uluhiyah dan kata rububiyah itu artinya sama.
Lebih jelasnya bisa ditengok di video kami di sebelum-sebelumnya yang berjudul Sisi Gelap Tauhid Wahabi. Yang kedua, kesesatan dan kebatilan dari Tauhid Wahabi ini, mereka dengan berlandasan kepada Tauhid Uluhiyah atau Rububiyah, mereka mengkafirkan orang yang sebenarnya tidak kafir. Misalnya, orang yang bertawassul dengan orang soleh yang sudah meninggal, atau bertawassul dengan Nabi Muhammad yang sudah meninggal, bertawassul dengan sahabat yang sudah meninggal. Menurut mereka itu adalah perbuatan syirik. Orang yang melakukannya kafir. Mereka anggap orang yang bertawassul itu telah menyekutukan Allah dalam ibadah. Padahal bertawassul itu adalah perintah di dalam Al-Quran. Bertawassul dengan orang yang sudah meninggal, orang soleh yang sudah meninggal, itu juga dilakukan oleh para ulama. Misalnya Imam Ibn Hibban, ulama ahli hadis, beliau bertawassul dengan kuburan atau dengan orang yang sudah meninggal, orang soleh yang sudah meninggal. Bahkan di dalam sebuah riwayat itu dijelaskan Imam Syafi'i bertawassul dengan Imam Abu Hanifah yang sudah meninggal. Tapi oleh Wahabi dengan menggunakan konsep tauhid Wahabi, yaitu tauhid uluhiyah dan rububiyah ini, mengkafirkan orang-orang yang bertawassul dengan orang yang soleh yang meninggal ini. Sebaliknya, orang-orang yang diponis oleh Al-Quran itu sebagai orang kafir itu ditauhidkan oleh Wahabi. Misalnya Abu Lahab. Abu Lahab itu kata Wahabi lebih bertauhid daripada umat Islam yang bertawassul. Fir'aun itu lebih bertauhid daripada umat Islam yang bertawassul. Itulah kebatilan dan kesesatan tauhid Wahabi. Dan alhamdulillah ceramah Ustadz Yazid Jawas yang di depan tadi itu sedikit membuka tabir kebatilan dari tauhid Wahabi ini. Ustadz Yazid Jawas menjelaskan bahwa di alam kubur, di alam barzakh nanti ada pertanyaan kubur. Pertanyaan kuburnya adalah man rabbuka, siapa Tuhanmu? Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Maka ketika kita kembalikan kepada konsep tauhid Wahabi, berarti kata Rabbun di sini adalah tauhid rububiyah. Berarti yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa Tuhan penciptamu? Karena kata Rabbun itu oleh Wahabi itu dijadikan sebagai konsep tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah artinya Tuhan pencipta. Pertanyaan berikutnya adalah man nabiyuka, siapa nabimu? Lalu setelah pertanyaan man nabiyuka ini pertanyaan yang lain-lain. Pertanyaannya kemudian dari kami Ahlus Sunnah wal Jamaah, kenapa tidak ada pertanyaan tauhid uluhiyah? Seharusnya di sini kalau memang kita mengikuti konsep tauhid Wahabi, maka seharusnya ada pertanyaan man ilahuka, siapa Tuhanmu, dalam artian siapa Tuhan yang kamu sembah. Ternyata di sini nggak ada pertanyaan man ilahuka, siapa Tuhan yang kamu sembah. Di sini yang ditanyakan di dalam kubur itu, di alam barzah itu hanya man rabbuka. Berarti dari sini bisa kita pahami bahwa konsep tauhid uluhiyah dan rububiyah itu tidak sesuai dengan apa-apa atau dengan penyampaian yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah bertentangan dengan ucapan Rasulullah. Berarti tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah ini adalah bid'ah. Kemudian kami ingin menjelaskan kenapa di kuburan, di alam barzah itu yang ditanyakan hanya man rabbuka, siapa Tuhanmu, nggak ada man ilahuka. Karena memang di dalam hadis-hadis atau di dalam Al-Quran kata Rabbun dan kata ilahun itu sinonim. Kata ilahun dan kata Rabbun itu maknanya sama. Makanya di sini ketika ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu, itu sebenarnya bukan hanya menanyakan siapa Tuhan penciptamu, tetapi juga menanyakan siapa Tuhan yang kamu sembah. Artinya kata Rabbun ini mencakup kepada tauhid rububiyah versi Wahabi dan tauhid uluhiyah versi Wahabi. Mencakup kepada Tuhan sebagai pencipta, juga mencakup kepada Tuhan sebagai zat yang disembah. Maka dari sini bisa kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membagi tauhid berdasarkan lafadz uluhiyah dan rububiyah. Pembagian tauhid menjadi uluhiyah dan rububiyah itu adalah bid'ah karena bertentangan dengan hadis Rasulullah dan bertentangan dengan Al-Quran.
Maka di sini kami admin Najat Ngaji mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Yazid Jawas yang telah sedikit membuka tabir kebatilan dan kesesatan dari tauhid Wahabi yang berupa uluhiyah dan rububiyah, terutama di dalam kesesatan dan kebatilan di dalam aplikasinya, yaitu mengkafirkan orang yang tidak kafir. Baik teman-teman, dari kami admin Najat Ngaji mengucapkan terima kasih banyak atas supportnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.